aku buat yang teori Owen. Jadi dia tuh 8 jam untuk kerja, terus 8 jam untuk keluarga, untuk hobi dan segala macam, dan 8 jamnya lagi untuk istirahat. Karena itu sebenarnya penyakitnya anak Gen Z yang bilang bahwa Kak, aku tuh masih nggak tahu passion aku sebenarnya apa. Iya, Nah, benar, kamu banyak udah banget. coba banyak hal baru belum? Hmm. Karena kalau kamu nge-stuck, diem di situ aja, kamu gak jalan, ya kamu juga gak bakalan tahu gitu passion kamu di mana. Aku pengen jadi versi terbaik dari diri aku, versi diri aku yang bangga sama aku sendiri gitu. Gak mesti bangga selalu tentang pencapaian, tapi tentang proses perjalanan hidup aku. Aku pengen banget, aku bangga nantinya karena aku udah bisa sampai di titik ini. Aku bisa ngelawan semua badai yang pernah Iya, datang ke hidup benar. aku, dan aku bisa sukses menggapai mimpi aku. Halo semuanya, selamat datang di platform tetapberjalan.id, di mana kita akan membantu kamu untuk temukan dirimu dan teruskan perjalananmu. Another episode of discussing common issue di generasi muda zaman sekarang. Salah satunya itu penentuan karir, di mana pemilihan karir ini menjadi salah satu isu besar di generasi muda zaman sekarang, karena banyak banget yang masih bingung penentuan karir yang sesuai passion atau kebutuhan finansial. Siapa di sini yang masih kayak gitu? Nah, bersama aku Erika yang bakal nemenin kamu, dan di sini juga aku kedatangan bintang tamu yang cantik, inspiratif, dan juga duta hijab Indonesia. Selamat datang Kak Aira. Halo semuanya. Halo Kak Aira, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku sangat baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Terima kasih banyak sudah datang di tetapberjalan.id. Makasih juga udah diundang ke sini. Seneng banget bisa sharing di sini. Oke, nah di sini di episode kali ini aku dan Kak Aira bakal banyak banget sharing kisah-kisah inspiratif dan juga ngebantu kamu semua untuk menemukan jati diri kamu, terutama yang masih bingung dalam penentuan karir. Nah, Kak Aira juga di sini sudah menjadi duta hijab Indonesia dari semenjak tahun 2023, dan juga kemarin-kemarin baru-baru ini sempat memenangkan kompetisi internasional ya Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, congratulations by the way. Terima kasih. Oke, my pleasure. Nah, di sini aku mau ngebahas juga nih tentang di lingkungan aku tuh banyak banget anak muda yang masih nggak tahu menentukan karirnya mau kayak gimana nih Kak. Dari riset yang aku baca pun Februari 2024 itu masih banyak banget sampai 3,6 juta Gen Z dari usia 15 sampai 24 tahun yang masih tidak memiliki pekerjaan atau bisa disebut juga pengangguran. Dan juga masih ada 369.000 anak muda yang merasa putus asa dalam menentukan pemilihan karirnya. Nah, aku mau nanya seputar pandangan Kakak terhadap ungkapan "do what you love and money will follow". Itu kayak gimana? Menurut Kakak itu mitos atau fakta sih kalau misalnya kerja sesuai passion itu udah pasti bakalan sukses? Oke, ternyata Kakak sangat memperdalam risetnya ya. Keren banget. Lumayan. Kalau dari aku sendiri nih, menurut aku itu mitos ya. Mitos. Karena sebenarnya udah banyak juga orang yang dia bekerja sesuai dengan passionnya, sesuai dengan apa yang dia suka. Tapi ternyata ya masih belum sesuai dengan ekspektasinya juga, dan mungkin income-nya juga nggak sesuai gitu. Jadi menurut aku itu mitos. Kembali lagi sama orang yang punya passion, dia juga harus punya strategi. Karena kita semua itu passionnya udah banyak yang sama ya, apalagi kan Gen Z. Tapi gimana caranya kita mengolah passion kita, memanajemen itu dengan strategi, rencana, dan bikin keunikan kita sendiri dan bisa menjual ke dunia profesi. Itu sih menurut aku. Nah, kalau misalnya dari Kakak sendiri mungkin boleh diceritain nih pengalaman pribadi Kakak dari mulai Kakak awalnya menata karir seperti apa, terus juga merambat menjadi konten kreator juga ya, di Instagramnya sangat aktif loh, saya sangat suka konten-kontennya. Terus Makasih. juga sampai di titik ini menjadi duta hijab Indonesia, boleh sharing dong Kak sama kita semua? Jadi ini kayaknya seru ya, kita cerita dulu ya teman-teman. Sebenarnya itu aku adalah anak pesantren, Kak. Oke, Masya Allah. Iya, jadi dulu aku tuh SMA pesantren, terus di situ kan aku nggak megang HP sama sekali, bener-bener fokus buat ngaji belajar. Nah, pas di pesantren itu sebenarnya aku udah mikir nih ke arah passion aku
sebenarnya apa ya, dan nanti Oke. ketika lulus itu aku mau jadi seperti apa. Hmm. Jadi fun fact-nya waktu itu pas di pesantren itu aku mulai jualan. Wah, jualan apa nih, Jualan Kak? baju. Jadi Oke. emang ngide banget sih anaknya Mhm, ya. Aku nyari tukang jahit yang deket sama pesantren aku, mhm, karena kan aku nggak boleh keluar pesantren kan. mhm. Terus di situ aku nanya, Bu, kira-kira kalau misalnya aku beli bahan di ibu, dijahit terus aku jual lagi berapa? Dan itu aku jalanin sampai 6 bulan. Oh, Kenapa aku keren jalanin keren. itu? Karena aku punya misi, Kak. Mmm, Aku pengen lulus, karena waktu itu alhamdulillah aku udah lumayan rame tuh mhm, TikToknya. Aku pengen banget lulus nanti aku punya device yang lebih bagus. Waktu itu kan aku oke. masih pakai iPhone 6. Nah, Mhm, aku pengen ganti iPhone yang lebih bagus lah. mhm. Nah, karena di pesantren itu ya pemasukannya buat kehidupan sehari-hari ya. Iya, Jadi aku betul. mikir, aduh aku gimana ya, harus gimana? Akhirnya aku jualan dan emang itu passion aku juga ternyata. Oke Jualan itu oke passion oke. aku juga. Jadi ya aku lumayan enjoy lah di situ. Dan lulus dari pesantren, uang aku terkumpul buat beli Masya device yang lebih bagus, Allah. buat jadi content creator. Dan Mhm. akhirnya semasa kuliah ini ya aku menikmati diri aku sebagai influencer dan content creator yang bergerak di bidang fashion dan juga self development Wah, kayak keren gitu sih. banget. Sungguh inspiratif sekali ya, karena udah dari sejak usia muda mulai berjualan, mulai keluar dari comfort zone. Berarti kalau misalnya untuk menemukan passion itu sendiri, kita juga perlu berani untuk keluar dari comfort zone ya, Kak. Betul Dan juga banget. kita punya goals, bener gak Betul sih? betul banget. Nah, kalau misalnya menurut Kakak sendiri, itu lebih penting mengejar karir sesuai passion atau mementingkan masa depan kita untuk kebutuhan financially stable yang lebih baik lagi? Oke, ini pertanyaan yang bikin Gen Z itu sebenarnya galau ya, Kak. Bener, dilema banget. Bingung, aduh aku pengen Mhm, ngerjain yang aku suka dulu apa nyari uang dulu ya? bener Nah, bener, kalau aku sendiri sebenarnya kalau misalnya mau strike fokus satu aja itu nggak bisa. mhm, Kita lihat dulu nih kebutuhan kita dan kondisi kita itu seperti apa. oke, Kalau emang kita berada di finansial yang cukup dan mhm, kita emang pengen memberikan kepuasan terhadap diri kita sendiri, ingin melakukan apa yang kita suka, berarti yang dipilih passion dulu. oke, Tapi kalau di situ emang kondisinya mungkin kita punya adik atau mhm, keluarga yang harus dihidupi dan kita butuh finansial, berarti yang paling tepat menurut aku adalah karirnya dulu, oke. gitu. Sandwich generation ya Iya, biasanya kayak gitu. iya ya, sandwich generation. Nah, untuk menentukan passion itu kan sebenarnya anak-anak muda juga masih galau ya. Gimana sih Betul. caranya tahu kita punya hobi apa, passion kita di mana, hal yang kita suka apa, atau bahkan kadang kebanyakan Gen Z dan juga anak-anak muda sekarang tuh banyak banget hal yang disukanya sampai kita nggak tahu nih nentuin passionnya dari mana gitu. Jadi menurut Kakak sendiri, hal apa yang bisa kita lakukan sampai akhirnya kita mengetahui passion kita di mana gitu? Ini sebenarnya emang agak susah ya, karena kan passion itu Mhm, adalah pembelajaran seumur hidup juga ya. benar. Nggak kita bangun tidur terus kita udah tahu nih, oh kita mau jadi ini gitu. Iya benar. Tapi emang semasa hidup ini kita terus belajar dan seiring berjalannya waktu, terus juga ketemu orang baru, ketemu Mhm, hal baru, kadang tuh passion kita yang kita suka itu jadi berubah, jadi oke. semakin banyak. Terus jadi sebenarnya passion aku tuh apa sih kayak gitu kan. Mhm, Nah, kalau misalnya dari aku, sebenarnya tuh kita bisa lihat dari hal-hal yang kita sukain dulu. oke. Kita lakuin sesuatu itu bukan karena pressure atau dorongan eksternal, Mhm, tapi bener-bener dari diri kita sendiri. mhm. Dan biasanya nih kalau misalnya kita kerjain hal itu, kita tuh suka lupa waktu. Nah, Bener itu tuh banget, ciri-ciri mhm, passion tuh ya. Terus kalau mhm. misalnya kita lagi ngobrol, itu biasanya yang dibahas itu-itu mulu, topiknya Oh, tuh iya sama. iya, Dan kita tuh benar-benar punya semangat yang besar untuk mempelajari tentang hal itu. Nah, mhm, biasanya yang kayak gitu tuh bisa jadi passion kita. Passion itu sebenarnya apa yang hal yang kita sukain mhm, dan kita semangat terhadap hal tersebut memberikan kepuasan kepada diri kita. Dan emang outputnya itu bukan berupa uang ya, mhm. tapi emang kepuasan dari diri kita sendiri, gitu. Oke, nah kalau misalnya passion itu, kan sebenarnya kita harus mengeksplor banyak hal berarti ya Kak, Betul kalau betul misalnya banget. dari yang tadi didiskusikan. Karena kalau misalnya kita juga bingung dan juga takut untuk ngeksplor banyak hal, gimana caranya kita bisa menemukan passion yang tepat untuk kita gitu ya. Iya. Nah menurut Kakak sendiri, apakah passion itu harus menjadi sesuatu yang kita suka dari kecil, atau bisa berkembang seiring berjalannya waktu dan lingkungan kita juga gitu Kak? Nah, ini makanya kenapa Gen Z itu penting banget buat keluar dari zona nyaman, Oke, mencoba hal mhm, baru. Karena kita itu teman-teman
masih belajar. Kita itu masih mencari jati diri kita. Sebenarnya kita itu lebih cocok kemana? Sebenarnya apa sih yang jadi tujuan hidup kita? Kalau misalnya kita ada di comfort zone, kita nggak akan tahu nih. Jadi menurut aku passion itu akan terus berjalan ya. Nggak mesti, misalnya dari kecil aku sukanya menggambar. Dulu waktu kecil aku sebenarnya suka banget nyanyi, Kak. Nyanyi, terus aku les piano juga. Bener-bener aku tuh seneng banget lah kalau nyanyi, nari kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku ngerasa passion aku udah beda lagi nih. Jadi ketika kita bertemu dengan orang baru, pengalaman baru, hal-hal baru, menurut aku itu akan jadi perspektif yang lebih dalam kepada diri kita untuk mempertanyakan apakah selama ini yang aku suka itu menjadi passion aku atau hanya sebuah hal yang aku suka aja gitu. Jadi emang kita harus belajar banget dari banyak perspektif dan dunia luar yang harus kita jelajahin satu-satu. Oke, menarik banget nih kakaknya, berarti dari awalnya tuh memang passion dan kesukaannya tuh di bidang musik ya, Betul. seni. Tapi seiring berjalannya waktu semakin dewasa juga kita kan mengenal lingkungan-lingkungan yang baru dan juga Iya. banyak lagi nge-explore hal-hal baru. Jadi jangan khawatir untuk mungkin anak-anak muda di sini yang masih nggak tahu nih passionnya apa, terus kayak jadinya stuck di passion masa kecil atau kesukaan yang masa kecil. Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau berkembang, kita mau keluar dari comfort zone kita, itu pasti kita bakal nemuin passion kita ya Kak ya. Betul banget, Kak Nah, Erika. untuk sekarang ini tuh permasalahan lain dari Gen Z itu yang membuat menghambat mereka untuk menemukan passionnya itu karena adanya konstruksi sosial yang terjadi nih di masyarakat, kayak stigma-stigma masyarakat. Kalau misalnya sekarang itu karena kan harga rumah jadi makin tinggi ya, Iya. lumayan, terus juga belum lagi sandwich generation, Iya, belum aduh, lagi berat masih banget banyak, ya. iya berat banget. Belum kalau misalnya cobaannya tuh tiap tanggal kembar check out Aduh, gitu. itu makin-makin deh. Makin berat ya. Jadi kayak Gen Z juga masih bingung nih, kalau misalnya mau ngejar passion nggak apa-apa karena mereka mungkin belum ada tunjangan apapun. Tapi kalau misalnya passion-nya tidak menghasilkan uang yang besar, itu menurut Kakak gimana nih? Karena kan kalau misalnya dari stigma masyarakat tuh kayak kerja itu harus sesuai passion dan juga harus menghasilkan banyak uang. Sedangkan menurut Kakak sendiri gimana? Apakah setuju atau tidak dengan pernyataan itu? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya kita itu melihat lagi ya. Kita hidup di sini juga harus realistis dong, Kak. Betul. Nah, kalau misalnya kita terus mengikuti kemauan diri sendiri, oke, aku tahu kamu passionnya di situ, tapi kamu punya kebutuhan yang lain gitu. Jadi menurut aku itu depends by our needs. Kalau emang Oke. kita benar-benar perlu yang namanya uang, berarti ya mau nggak mau kita harus merelakan dulu nih sejenak passion Oke. kita dan mengedepankan karir kita. Mungkin bisa dicoba kita bangun dulu karirnya, kita sukseskan dulu, tapi sambil pelan-pelan dijalanin passionnya. Ketika kita udah settle dan stabil, kita bisa lepas dan kita mulai lagi untuk coba passion kita di situ. Oke, kalau misalnya menurut Kakak sendiri tentang karir yang udah mulai stabil dan juga keuangan yang udah mulai stabil itu apakah menjamin kita bahagia? Dan kalau misalnya keseimbangan antara passion dan juga karir yang stabil dan juga keuangan yang stabil, apakah itu bisa mempengaruhi kebahagiaan kita di masa depan atau gimana Kak? Menurut Kakak harus seimbang atau gimana? Nah, kalau dari aku sendiri, menurut aku emang harus seimbang ya. Ini karena perspektif aku ya. Tapi ada juga orang yang dia tuh nggak masalah, Kak. Kayak, oh ya udah, aku karir aku seperti ini dan passion aku seperti ini. Kalau misalnya nanti di dunia kerja aku dapat pressure dari bos atau mungkin kerjaan yang bikin aku stres, aku nggak masalah. Ada orang yang seperti itu, tapi ada juga orang yang dia nggak bisa kayak gitu. Nah, mungkin sedikit cerita ya. Iya, boleh. Jadi kemarin tuh aku habis treatment. Terus di situ tuh mbak-mbak yang terapis aku tuh cerita. Sebelumnya dia tuh pernah kerja di perusahaan yang besar gitu, yang gajinya itu 2 digit. Tapi di situ karena bukan passionnya, dia bilang kalau dia merasa selalu kurang, merasa nggak pernah cukup di situ. Akhirnya dia pindahlah ke pekerjaannya, dan dia ngerasa di situ passionnya, dia merasa lebih bahagia walaupun emang gajinya emang lebih kecil, lebih sedikit, tapi dia enjoy di situ. Jadi benar-benar kalau menurut dia sendiri sih emang harus mengikuti passion. Karena kan kita hidup di sini juga
bukan hanya untuk orang lain gitu, Iya, tapi untuk benar-benar. diri kita sendiri. Ketika ada stigma dari masyarakat yang membicarakan tentang kita ya, kita sendiri yang bangun itu, kita sendiri yang bangun hidup kita. Jadi kalau aku sih prefer untuk sesuai dengan passion aku karirnya. Oke, berarti memang ya kita juga hidup nggak di atas omongan orang lain Betul, ya. betul Jadi memang kita juga banget. harus tetap memperjuangkan apa yang kita suka, apa yang kita Betul. mau gitu. Karena sebenarnya seperti tadi itu kisah yang menarik banget ya. Ternyata gaji yang besar pun tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Bener bener Karena banget. balik lagi kalau misalnya itu tidak sesuai passion kita atau tidak sesuai sama apa yang kita suka, mungkin itu juga jadinya menghambat di bidang Iya, kebahagiaan gitu ya. Jadinya kena stres mental nanti takutnya ya, ya. stres juga gitu. Nah, Apalagi Gen Z kan gampang sedih, gampang iya, bener stres. bener banget. Jadi kalau misalnya nggak ada passion, makin-makin itu Iya, stresnya ya. makin bingung arah hidupnya sebenarnya Mhm. kemana Iya sih? bener. Tapi sekarang juga banyak lah yang bisa dieksplor ya kalau misalnya Betul. soal passion di bidang olahraga, kesehatan, psikologi dan masih banyak lagi gitu. Iya. Nah, ini juga menarik nih Kak. Kalau misalnya Kakak sendiri kan sekarang udah menjadi duta hijab Indonesia, terus juga Kakak juga kuliah gitu. Untuk menyeimbangkan kayak work life balance-nya atau juga kuliahnya antara passion Kakak di kuliah dan juga pekerjaan Kakak di duta hijab Indonesia atau mungkin pekerjaan lain, gimana sih caranya kita menyeimbangkan antara pekerjaan kita dan juga passion kita gitu? Oke. Kalau aku tuh biasanya tulis dulu prioritasnya itu apa. Oke. Karena kan banyak banget nih kerja, terus kuliah, belum Mhm. lagi aku juga ada bisnis, aku masih ngebisnis. Jadi Alhamdulillah. semuanya tuh campur aduk, Mhm. apalagi kalau misalnya ada lomba. Mhm. Biasanya aku emang harus tahu dulu Mhm. prioritas aku tuh sebenarnya di mana. Dan itu setiap aku udah buat jangka planning aku tuh dari 1 tahun, terus 4 bulan. Karena Mhm. kan 1 tahun itu aku bagi lagi jadi ada 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga. Oke. Terus dari 4 bulan itu jadi sebulan, kerucut Mmm. lagi seminggu, dan tiap harinya buat to do list. Jadi kalau kayak gitu tuh aku bisa nge-track sejauh Mmm. mana sih sebenarnya aku tuh udah effort untuk plan aku, untuk goals aku, dan kira-kira kalau untuk bagi waktunya, karena ini aku buat to do list ya, biasanya itu aku buat yang teori Owen. Jadi dia tuh 8 jam untuk kerja, Mhm. terus 8 jam untuk keluarga, untuk hobi dan segala macam, dan 8 jamnya lagi untuk istirahat gitu. Oke, keren banget. Berarti itu memang selalu dilakukan daily ya, Kak? Betul. Konsistensi ya Biasanya aku sebenarnya. malah karena udah terbiasa ya Kak, Mhm. udah terbiasa buat to do list, ketika nggak ada to do list tuh jadi ngerasa kurang apa ya, hidupnya tuh kayak kurang enak gitu. Iya iya, Malah benar jadi benar. blaming diri sendiri, karena Iya. ngerasa, "Aku dari tadi ngapain ya?" gitu. Tapi kalau udah ada to do list, aku udah tahu, "Oh, berarti hari ini aku kayak gini, kerjaan Mhm. aku seperti ini." Dan aku jadinya punya apa ya, punya reason kalau misalnya aku lagi capek banget sama Mhm. hari itu, aku lagi burn out, aku Mhm. tahu, ya kamu capek karena ada alasannya, karena Nah, kamu udah ngerjain yang harusnya kamu kerjain. betul sekali. Berarti memang itu sih yang paling penting ya, menentukan skala prioritas, terus juga menentukan to do list biar kita juga tahu goal kita tuh sebenarnya apa di masa depan. Betul. Walaupun besok-besoknya mungkin kita nggak tahu apa yang mau kita lakuin, kita nggak tahu masa depan seperti apa ya Kak ya. Iya, Kadang kan Gen Z juga khawatir dengan gimana ya masa depannya kita tuh kayak gimana gitu. betul Tapi banget. mungkin dengan memulai journaling atau juga to do list, menentukan skala prioritas, itu juga menentukan kita dalam ketidakpastiannya masa depan gitu ya Kak. Nah, untuk kalau misalnya dari Kakak sendiri kan, Kakak juga, kuliah di suatu bidang nih, dan juga Kakak juga punya bisnis, punya pekerjaan lain. Itu menurut Kakak sendiri, apakah memungkinkan untuk Gen Z ini merambat ke berbagai bidang dan juga tidak hanya, menguasai satu bidang, atau lebih baik lebih fokus ke satu bidang dan juga, mulai karir di satu bidang tersebut gitu? Oke, kalau dari aku sendiri karena aku itu orangnya yang fokus satu Mhm. sebenarnya, aku tuh orangnya fokus aja sama yang itu dan aku Oke. kembangin. Mhm. Tapi ada juga orang yang dia tuh multitasking ya, Mhm jadi mhm. semuanya dikerjain. Iya Nah, benar. kalau aku lebih milih untuk fokus aja ke satu. Tapi kalau misalnya kita masih jadi Gen Z nih, Mhm. ada baiknya kita coba dulu Oke. pengalaman-pengalaman Mhm. itu. Entah itu kalian mau jualan, kan sekarang banyak affiliate juga Iya ya, benar benar. jadi host live kayak gitu. Betul. Terus juga pekerjaan yang kayak magang-magang. Mhm. Jadi bener-bener rasain aja dulu semuanya, cobain aja dulu semuanya. Benar. Terus kita lihat di situ mana yang Mhm. kira-kira
kayaknya sesuai juga deh sama passion kita. Nah, itu boleh difokusin. Jadi kalau menurut aku nggak ada salahnya nih untuk Gen Z sekarang, ayo kita coba cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Apalagi kan Betul. aku masih kuliah ya Kak. Dan kuliah itu menurut aku privilege banget. Aku bisa Betul. ngapain aja sebagai mahasiswa. Jadi kalau misal kalian juga masih mahasiswa, menurut aku itu dimanfaatin aja. Kalau misalnya ada Bener banget. lomba-lomba juga diikutin. Jadi Betul. semakin banyak pengalaman yang kita punya, semakin kita tahu sebenarnya passion kita ini apa sih. Karena itu sebenarnya penyakitnya anak Gen Z yang bilang bahwa, Kak, aku tuh masih nggak tahu passion aku sebenarnya apa. Iya. Nah, bener kamu banget udah banget. coba banyak hal baru belum? Hmm. Karena kalau kamu nge-stuck, diem di situ aja, kamu gak jalan, ya kamu juga gak bakalan tahu gitu passion kamu di mana. Jadi mumpung masih muda ya udah cobain aja hal baru dan cari yang sekiranya sesuai dengan passion kita. Karena kalau misalnya mungkin aku cerita juga Iya, ya, ini boleh dari boleh. seorang perempuan yang menginspirasi aku juga. Namanya Kak Indah Nada Puspita. Oke. Nah, dulu itu beliau tuh sebenarnya reporter gitu. Dia lebih fokus untuk di depan kamera, di depan ya pokoknya jadi speaker kayak gitu. Tapi karena dia punya relasi, dia punya skill sebelumnya, dia pindah nih sekarang jadi desainer. Dan Oh, udah oke oke. fashion show-nya itu udah sampai ke Paris, ke Keren Dubai. keren. Itu apa ya, mungkin kalau kita pikirnya ih susah banget ya. Tapi kalau aku lihat karena beliau itu udah punya relasi sebelumnya, udah punya ilmu, udah punya keterampilan, dan beliau itu bisa mentransfer ilmu dan keterampilannya itu dengan baik sehingga ketika dia pindah karir itu tuh terasanya tuh nggak harus mulai dari nol lagi. Oh, Jadi iya kalau bener. menurut aku sebagai anak muda penting banget buat kita punya relasi dan cari ilmu, skill sebanyak-banyaknya, dan kita harus pintar mengolahnya. Kalau misalnya kita punya karir yang baru nantinya, kita nggak harus pusing sedih karena harus bangun dari nol lagi, tapi udah terbantu oleh pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Nah, itu menarik banget, luar biasa sekali ya kisah-kisah inspiratif dari juga banyak perempuan-perempuan muda di Indonesia yang masih banyak banget inspirasinya gitu untuk anak-anak muda Betul, di generasi sekarang. Jadi jangan menyerah karena sebenarnya passion itu berkembang dari pengalaman ya Kak ya. betul banget Kak. Berarti tidak kecil kemungkinan kalau misalnya kita bisa mengubah karir kita dari nol lagi gitu. Kalau misalnya kita udah berjalan nih karir kita sebagai reporter tadi misalnya, Iya, terus kalau misalnya kita mau pindah ke sesuai passion kita atau apapun itu besar banget kemungkinannya ya Kak, berarti. betul, besar banget. Betul. Tapi gimana caranya kita bisa mengelola itu? Oke. Karena kita juga punya passion harus dikembangin ya Kak. Harus Benar-benar. dikembangin dan kita harus tetap belajar. Walaupun mungkin kita udah sebaik apapun, karena kan dasarnya orang yang pinter itu sebenarnya dia yang selalu merasa bodoh. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah merasa punya passion yang besar, terus udah merasa ahli, ya kita harus tetap belajar. Iya, Karena benar. dari situ ketika ada perubahan yang akan datang nantinya, seperti contohnya perpindahan karir itu, kita bisa mengelolanya, kita bisa memanagenya dengan baik. Oke, nah kalau misalnya sekarang nih banyak juga anak-anak Gen Z yang mulai overthinking tentang kayak kesuksesan itu biasanya dilihat sukses kalau misalnya memang udah sesuai dengan standar masyarakat. Nah, gimana sih menurut Kakak cara kita bisa mendefinisikan sukses itu dari diri kita sendiri gitu? Entah itu mau sesuai passion atau karir yang memang menghasilkan lebih banyak uang untuk kestabilan finansial ke depannya. Oke. Kalau dari aku sendiri, ini juga relate ya karena aku kan influencer, Betul. content creator. Ketika aku ada event-event, aku selalu datang sama orang-orang yang wah, Masya Allah keren Iya, banget. benar Yang benar. influencer juga tapi udah jauh lebih keren Iya, daripada aku. Terus ada sometimes aku tuh merasa kayak ya aduh aku nih kenapa ya belum bisa sekeren dia. Iya, Terus insecure. iya apalagi mungkin pandangan orang, stigma masyarakat yang bilang bahwa kayaknya kalau dia jadi influencer gajinya udah 2 digit per Wah, iya. bulan. Mungkin kayak gitu Pressure-nya ya. tinggi ya. Iya, pressure-nya tinggi. Karena kan kelihatan dari gaya hidupnya yang wah kelihatannya oke banget gitu. Padahal sebenarnya ya hidup kita ya yang jalanin kita. Iya, benar. Kita yang punya masalah kita sendiri dan mereka punya masalah mereka sendiri. Kita punya mimpi sendiri dan mereka punya mimpinya sendiri. Kadang yang selalu aku ingat adalah hidup ini bukan kompetisi, Aira. Kamu nggak lagi berlomba sama siapapun. Dan kalau misalnya kamu mau comparing diri kamu sama diri kamu yang dulu. Jangan orang lain. Karena itu yang rusak diri kita sendiri. Apalagi kan Gen Z ya. Iya, benar. Gen Z itu sekarang penyakitnya itu adalah
mental kan Kak. Betul. Mentalnya gampang banget ya galau, Iya, sedih, bahkan sampai self harm, Betul. bunuh diri juga. Iya, Itu kan depresi karena juga. lingkungan yang tidak suportif juga ya Kak. Jadi kalau misalnya kita dapat stigma masyarakat, persepsi masyarakat yang mendefinisikan bahwa oh kamu udah punya mobil berarti kamu sukses. Iya. Oh kamu masih jualan angkringan misalkan, berarti kamu belum sukses. Iya. Nah itu balik lagi ke diri kita sendiri. Karena hidup ini ya punya kita, bukan punya orang lain. Kita yang berhak menentukan standar kesuksesan kita itu seperti apa. Jadi tetap fokus sama apa yang ingin kita tuju. Jangan biarkan mereka mengatakan hal yang tidak baik kepada kita. Udah tutup telinga aja, udah tutup mulut, pokoknya tutup mata, tapi kita tetap jalan gitu. Iya, benar-benar. Wah, terima kasih banyak, itu sangat inspiratif sekali juga. Karena kan ada juga nih ungkapan kalau misalnya kita cuma punya 2 tangan, jadi lebih baik kita menutup telinga dan mata Iya, kita ya, betul. dibandingkan kita harus nutup semua mulut orang-orang yang suka nyinyir gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan banyak banget nih orang-orang yang jadinya nanya lebih seringnya tuh udah sukses belum? Sekarang udah punya kerja apa dan Apalagi segala kalau lebaran macem. ya. Wah, gitu ya, bener-bener lagi sering banget gitu. Tapi kadang orang tuh suka lupa nanya, kamu bahagia nggak sekarang Bener banget dengan Kak. karir kamu, dengan Iya. kehidupan kamu gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan jadinya kadang jadi ngaruh ke motivasi kita ya. Nah, kalau misalnya motivasi yang bisa benar-benar bikin kakak bertahan sampai sekarang, motivasi terbesarnya kakak gitu, itu apa sih Kak? Kalau motivasi terbesar aku sebenarnya itu lahir dari kedua orang tua aku. Karena aku punya prinsip gitu. Kalau misal kamu mau bahagia, berarti kamu harus bahagiain orang tua kamu dulu. Karena aku ngerasa titik kesuksesan aku dan keberhasilan aku itu adalah ketika aku bisa membahagiakan orang tua aku. Ketika aku bisa mewujudkan mimpi-mimpi papa aku, mimpi-mimpi bunda aku. Karena aku merasa punya tanggung jawab gitu untuk itu. Mungkin kalau orang lain bilang ya itu bukan tanggung jawab kamu gitu, tapi kalau menurut aku itu tanggung jawab aku. Karena dari situ juga motivasi aku yang buat aku ke-trigger terus. Kalau misal aku lagi down atau aku lagi sedih, aku selalu ingat bahwa tujuan utama aku adalah untuk sukses buat orang tua aku. Dan di situ aku baru bisa ngerasa aku sukses. Karena aku udah membahagiakan kedua orang tua aku. Jadi itu sih motivasi aku selama ini. Dan aku juga motivasi keduanya adalah diri aku sendiri Kak. Karena aku gak mau jadi orang yang menyesal di masa tua. Aku pengen jadi versi terbaik dari diri aku. Versi diri aku yang bangga sama aku sendiri gitu. Gak mesti bangga selalu tentang pencapaian, tapi tentang proses perjalanan hidup aku. Aku pengen banget aku bangga nantinya karena aku udah bisa sampai di titik ini. Aku bisa ngelawan semua badai yang pernah datang ke hidup aku, dan aku bisa sukses menggapai mimpi aku. Masya Gitu, Kak. Allah. Nah, di sini juga berarti teman-teman di sini yang lagi nonton juga bisa lah ya mengambil banyak banget insight yang menarik juga di sini, karena kan sebenarnya kita juga jangan selalu hidup di sosial media ya. Karena maksudnya dari semua pekerjaan-pekerjaan yang dilihatnya menarik, dilihatnya unik, terus juga kayak enak ya dia kerjanya cuman bikin konten doang. Iya. Biasanya gitu gak sih kalau influencer ya Iya, kayak bener. bikin konten doang, padahal kan sebenarnya di balik itu masih banyak banget juga yang susah-susahnya, yang sedih-sedihnya, terus juga insecure-nya juga masih ada aja ya, karena kan kita juga manusia gitu. Jadi jangan ngelihat apa-apanya yang enaknya doang, karena kan sebenarnya Iya. semua orang punya prosesnya, punya timingnya masing-masing gitu. Nah, mungkin dari kakaknya sendiri apakah ada saran buat teman-teman di sini yang masih mencari jalan gitu, gimana sih caranya menemukan jati diri sendiri dan akhirnya kita bisa menentukan karir kita masing-masing dengan sangat percaya diri? Oke, buat para teman-teman aku, Gen Z juga tentunya, tolong keluar dari zona nyaman. Carilah banyak tantangan baru. Buatlah mimpi kamu setinggi-tingginya. Mimpi itu harus bikin kita gemeter. Mimpi itu harus bikin kita nangis. Mimpi itu harus bikin kita takut. Dan mumpung masih muda, gunain privilege ini jadi anak muda untuk terus belajar, untuk terus berani. Habisin jatah gagalnya, jatah capeknya, jatah sedihnya, biar kita nggak menyesal di masa tua. Karena ya kita cuma punya diri kita sendiri. Dan
hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Jadi selamat dan semangat untuk berjuang. Wah, keren banget. Makasih banyak ya Kak Aira atas semua insight dan motivasinya juga. Ini semoga semuanya juga membantu untuk teman-teman yang lagi nonton. Mungkin kita juga bisa ngambil 3 tips juga dari episode ini, yaitu keluar dari comfort zone, terus juga explore sebanyak-banyaknya Betul mumpung banget. masih muda, dan juga jangan pernah berdiri di atas omongan orang lain. Bener banget ya Kak ya. Karena kalau misalnya penentuan karir itu kita nggak bisa hidup terus-terusan di standar sosial masyarakat yang sudah terkonstruksi gitu. Jadi berhentilah hidup di atas omongan orang lain dan mulailah karir versi diri kamu sendiri. Kalau gitu makasih banyak Kak Aira udah datang Makasih juga juga. ya udah diundang ke sini, Iya, keren makasih banget banyak. Terus acaranya. juga mau ini kalau misalnya ada teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut sama Kak Aira, boleh menghubungi Kak Mungkin Aira mungkin iya ya di DM mana? IG aku Mhm. aja @humaira U-nya 3 kali. Oke, makasih banyak ya Kak Aira ya Oke, terus menginspirasi. makasih Dan juga. juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, makasih banyak. Jangan lupa subscribe channelnya Tetap Berjalan.id karena cuman kita yang bakal ngebantu kamu temui dirimu, teruskan perjalananmu. Jangan lupa komen di bawah juga, sekarang motivasi kamu apa ya? Bye-bye. Dadah.